Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 10 dari kelas 11-3 yang beranggotakan Abda Sanal Ariski absen 1, Asmirul Laili absen 6, Friska Sifabida absen 17, dan Syafa Wardatul Fitri absen 38. Di sini, kami ingin membahas materi tentang letak geologis dan dampaknya. Apa kalian tahu kenapa Indonesia banyak gunung berapi? Dan kenapa Indonesia memiliki binatang yang sangat variatif, seperti ada kanguru yang sama seperti yang ada di Australia, dan ada juga hewan yang hanya ada di Indonesia, misalnya seperti anoa dan babi rusa. Kok bisa sih? Apa sih kaitannya dengan letak geologis Indonesia? Yuk kita bahas. Apa itu geologis? Geologis merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu geologi, yaitu ilmu yang mempelajari bumi dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya, termasuk material penyusunnya, struktur, sejarah, serta proses-proses yang membentuk dan mengubahnya. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kondisi batuan dan struktur geologi bumi, termasuk lempeng tektonik, pegunungan, dan formasi geologis lainnya. Secara geologis, Indonesia berada di posisi yang sangat strategis, yaitu di antara 3 lempeng makro, yaitu yang pertama ada lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Indo-Australia, dan ketiga lempeng Pasifik. Beberapa lempeng mikro. Yang pertama, lempeng Laut Filipina, Sunda, Maluku, Banda, Timor. Lempeng Indo-Australia berada di wilayah bagian timur, seperti Pulau Papua dan juga Pulau Nusa Tenggara Timur, yang kemudian saling berhubungan dengan lempeng Eurasia di sebelah barat yang melewati wilayah pulau-pulau besar, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan. Dan di sebelah utara terdapat lempeng Pasifik yang berada di bawah Samudra Pasifik, yang dimulai dari bagian utara dari Pulau Papua, Indonesia. Indonesia juga terletak di 2 dangkalan, yaitu dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda. Sebelum zaman es, Semenanjung Malaya, Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan Kalimantan masih menjadi satu daratan dengan benua Asia, yang dikenal dengan Sundaland atau dataran Sunda. Ketika zaman es berakhir, dataran rendah tergenang air laut, sehingga memisahkan Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan Kalimantan dari daratan Asia. Daratan yang tergenang air laut inilah yang kemudian dikenal dengan dangkalan Sunda atau paparan Sunda, yang sekarang ini meliputi Laut Jawa, Selat Karimata, dan Selat Malaka. Demikian halnya dengan Pulau Papua. Sebelum zaman es berakhir, masih menjadi satu daratan dengan benua Australia, yang dikenal dengan sebutan dataran Sahul atau Sahul Land. Setelah zaman es berakhir, daratan yang menghubungkan Pulau Papua dengan Australia tergenang air laut. Daerah genangan inilah yang sekarang dikenal sebagai paparan Sahul atau dangkalan Sahul, yang meliputi pantai utara Australia, Laut Timor, dan Laut Arafura. Indonesia juga dilalui oleh 2 jalur pegunungan besar. Pertama adalah pegunungan Mediterania dan kedua adalah pegunungan Pasifik. Keduanya ini merupakan 2 rangkaian pegunungan yang dikenal sebagai Ring of Fire. Sirkum Pasifik adalah jalur pegunungan yang membentang dari Amerika Selatan atau pegunungan Andes menuju di Amerika Utara atau pegunungan Rocky.
kemudian menuju ke Jepang, Filipina, lalu ke Indonesia yang melalui Sulawesi. Di Indonesia, Sirkum Pasifik bercabang menuju ke Pulau Halmahera, hingga kemudian sampai di Papua. Sirkum Mediterania adalah jalur pegunungan yang membentang, mulai dari benua Eropa atau pegunungan Alpen, lalu menuju ke Italia atau Gunung Etna, dan menyambung masuk ke benua Asia, di pegunungan Himalaya, dan masuk ke Indonesia melalui Sumatera. Dampak positif geologis. Dampak positif yang ke-1, kaya akan sumber daya alam. Letak Indonesia yang berada di antara 3 lempeng besar menciptakan aktivitas tektonik yang tinggi, menyebabkan banyaknya cekungan sedimen. Hal ini menghasilkan kekayaan sumber daya tambang dan mineral seperti emas, perak, dan besi. Yang kedua, tanah subur karena banyaknya gunung berapi. Indonesia dengan letaknya yang dilewati oleh rangkaian gunung berapi menghasilkan tanah vulkanik yang sangat subur. Yang ketiga, potensi panas bumi atau geotermal besar. Panas bumi berasal dari energi panas di dalam kerak bumi karena adanya magma yang dibantu oleh aktivitas vulkanik dari gunung api yang bisa menghasilkan sumber panas bumi di bawah permukaan tanah. Karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi atau berada di Ring of Fire, hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar. Yang keempat, keanekaragaman flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna didukung oleh letak geologis dan iklim tropis sehingga menjadi habitat yang ideal. Letak geologis tersebut menyebabkan persebaran di Indonesia mendapat pengaruh dari benua Asia dan benua Australia. Contoh pulau di Indonesia yang dari zaman es tidak pernah menyatu dengan benua Asia maupun benua Australia, seperti Pulau Sulawesi. Oleh karena itu, di Sulawesi terdapat hewan endemik yang tidak ditemukan di wilayah lain di dunia seperti anoa dan babi rusa. Dan Pulau Papua yang ada kanguru karena Pulau Papua dan Australia pada masa lalu tergabung dalam satu daratan besar yaitu daratan Sahul, memungkinkan hewan berpindah antara kedua wilayah tersebut. Yang kelima, sumber daya laut melimpah. Indonesia juga diberkati dengan laut yang melimpah. Sebagai negara maritim, wilayah laut Indonesia menyediakan berbagai jenis sumber daya, mulai dari ikan sehingga bahan pengobatan. Selain dampak positif, kita juga mengalami dampak negatif, yaitu yang ke-1, banyak gunung api aktif yang bisa meletus. Karena Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar, 3 lempeng tersebut bisa bergerak saling mendekat, menjauh, atau bergeser secara horizontal. Hal ini membuat Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dengan lebih dari 130 gunung berapi aktif. Yang kedua, rawan gempa bumi. Gempa bumi terjadi ketika lempeng-lempeng ini bertumbukan, bergeser, atau saling menjauh. Energi akan terkumpul dan kemudian dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Yang ketiga, daerah rawan longsor dan bencana geologi lain. Karena Indonesia adalah daerah rawan gempa bumi, letak geologis di permukaan 3 lempeng besar, guncangan dari gempa bumi dapat mengakibatkan longsor ketika permukaan tanah seperti lereng yang curam dan permukaan tanah yang gempur mengakibatkan pergerakan massa tanah atau batuan yang disebut longsor. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Adanya sumber daya alam yang melimpah juga menyebabkan pemanfaatan yang berlebihan, tidak memperhitungkan dampaknya serta tanpa pertimbangan yang tepat terhadap dampak lingkungan. Yang kelima, rawan terjadi tsunami. Indonesia rentan bencana tsunami karena guncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah dasar laut yang menimbulkan gelombang tsunami. Jadi itu tadi adalah penjelasan letak geologis Indonesia dan dampaknya dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.